Sore itu, suasana di rumah kos terasa tenang. Cahaya matahari yang mulai meredup menyinari ruang tamu yang sederhana, menciptakan nuansa hangat dan nyaman. Di sudut ruangan, Doni, seorang mahasiswa yang baru saja menyelesaikan kuliah, duduk di sofa sambil membaca buku. Dia adalah sosok yang dikenal baik di kalangan penghuni kos, selalu siap membantu dan memiliki senyuman yang ramah. Namun, hari itu, Doni merasakan ada yang berbeda. Suara langkah kaki yang lemah terdengar dari arah dapur. Doni menutup bukunya dan menoleh. Di sana, Bu Kartika, ibu kos yang ramah dan penuh perhatian, terlihat berjalan perlahan. Wajahnya tampak sedikit pucat, dan dia mengusap punggungnya dengan lembut, seolah merasakan ketidaknyamanan yang mengganggu. Bu Kartika, apakah ibu baik-baik saja? Tanya Doni dengan nada khawatir. Dia segera berdiri dan mendekati Bu Kartika, yang kini duduk di kursi dekat meja makan. Oh, Doni. Saya hanya merasa sedikit tidak enak badan. Sepertinya saya masuk angin setelah seharian bekerja di kebun. Jawab Bu Kartika sambil tersenyum lemah. Meskipun senyumnya berusaha menutupi ketidaknyamanannya, Doni bisa melihat bahwa ibu kosnya itu benar-benar merasa tidak enak. Doni merasa prihatin. Bu Kartika adalah sosok yang selalu ceria dan penuh semangat. Dia sering membantu para penghuni kos dengan berbagai hal, mulai dari memasak hingga memberikan nasihat. Melihatnya dalam keadaan seperti itu membuat hati Doni tergerak. Mungkin ibu butuh istirahat. Saya bisa membantu ibu dengan sesuatu. Tawar Doni, berusaha menunjukkan kepeduliannya. Ah, tidak usah repot-repot, Doni. Saya hanya butuh sedikit waktu untuk beristirahat, jawab Bu Kartika, tetapi nada suaranya menunjukkan bahwa dia sebenarnya sangat membutuhkan bantuan. Doni berpikir sejenak. Dia teringat bahwa pijat bisa menjadi solusi yang baik untuk meredakan ketegangan dan ketidaknyamanan. Bagaimana kalau saya pijat punggung ibu? Itu bisa membantu meredakan rasa sakit. Usul Doni dengan hati-hati. Bu Kartika terkejut mendengar tawaran itu. Oh, Doni, saya tidak ingin merepotkanmu. Lagi pula, saya tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Katanya, meskipun ada keraguan dalam suaranya. Tidak sama sekali, Bu. Saya justru senang bisa membantu. Lagi pula, saya belajar sedikit tentang pijat dari teman. Jawab Doni dengan senyum meyakinkan. Dia ingin Bu Kartika merasa lebih baik dan tidak ingin melihatnya menderita. Setelah beberapa saat berpikir, Bu Kartika akhirnya mengangguk. Baiklah, jika itu tidak merepotkanmu, saya akan menerima tawaran itu. Terima kasih, Doni, katanya dengan nada yang lebih lega. Doni merasa senang bisa membantu. Dia meminta Bu Kartika untuk duduk di sofa, sementara dia mengambil beberapa bantal untuk membuatnya lebih nyaman. Ruang tamu yang sederhana itu kini terasa lebih hangat dengan kehadiran mereka berdua. Doni menyalakan lilin aromaterapi yang ada di meja, mengisi ruangan dengan aroma lavender yang menenangkan. Ini akan membuat ibu merasa lebih rileks, kata Doni sambil menyiapkan suasana. Bu Kartika tersenyum, merasakan perhatian yang tulus dari Doni. Dia duduk dengan nyaman, bersandar pada bantal yang telah disiapkan. Doni mulai memijat punggung Bu Kartika dengan lembut. Dia berusaha untuk tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk memberikan rasa nyaman. Bagaimana, Bu? Apakah ini terasa enak? Tanya Doni sambil terus memijat. Ah, ini sangat membantu, Doni. Terima kasih, jawab Bu Kartika dengan suara yang lebih tenang. Dia menutup matanya, menikmati momen tersebut. Suasana di ruangan itu terasa hangat dan akrab, seolah-olah semua beban yang ada di pundaknya perlahan-lahan menghilang. Selama sesi pijat, mereka mulai berbincang-bincang. Doni bertanya tentang kebun yang dirawat Bu Kartika, dan dia dengan antusias menceritakan berbagai tanaman yang ditanamnya. Saya sangat suka berkebun. Tanaman-tanaman itu seperti teman bagi saya, katanya dengan senyum di wajahnya. Doni mendengarkan dengan seksama, merasa terpesona oleh semangat Bu Kartika. Dia tidak hanya melihatnya sebagai ibu kos, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kehidupan dan passion. Ibu pasti sangat sabar merawat semua tanaman itu. Saya tidak sabar untuk melihat hasilnya, balas Doni, berusaha memberikan dukungan. Ya, memang butuh kesabaran. Tapi melihat tanaman tumbuh dan berbunga adalah hal yang sangat memuaskan. Jawab Bu Kartika, suaranya penuh semangat. Dia merasa lebih baik, tidak hanya karena pijatan, tetapi juga karena perhatian dan minat Doni.
Doni melanjutkan pijatan dengan lembut, berusaha untuk meredakan ketegangan di punggung Bu Kartika. Dia merasakan betapa banyaknya beban yang dipikul oleh ibu kosnya itu. Ibu, jangan terlalu keras bekerja. Kesehatan ibu juga penting, katanya dengan nada khawatir. Terima kasih, Doni. Saya akan lebih memperhatikan kesehatan saya. Kadang-kadang saya terlalu fokus pada pekerjaan dan lupa untuk istirahat, jawab Bu Kartika, merasa tersentuh oleh perhatian Doni. Momen itu terasa semakin intim, tetapi tetap dalam batas yang sopan. Doni merasa senang bisa membantu, dan Bu Kartika merasa dihargai. Mereka berdua merasakan kedekatan yang baru, sebuah ikatan yang terjalin melalui momen sederhana ini. Setelah beberapa saat, Doni berhenti memijat dan melihat Bu Kartika yang tampak lebih rileks. Bagaimana, Bu? Apakah ibu merasa lebih baik sekarang? Tanyanya dengan penuh perhatian. Ya, jauh lebih baik. Terima kasih, Doni. Kamu benar-benar membantu saya, jawab Bu Kartika dengan senyum tulus. Dia merasa beruntung memiliki penyewa seperti Doni yang peduli dan perhatian. Doni tersenyum kembali, merasa puas bisa membantu. Saya senang mendengarnya, Bu. Jika ibu butuh bantuan lagi, jangan ragu untuk memanggil saya, katanya dengan tulus. Bu Kartika mengangguk, merasakan rasa syukur yang mendalam. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi lebih dari sekadar ibu kos dan penyewa. Momen sederhana ini telah menciptakan ikatan yang lebih kuat antara mereka. Dengan suasana yang hangat dan akrab, mereka berdua melanjutkan percakapan, berbagi cerita dan tawa. Doni merasa senang bisa membantu Bu Kartika, dan Bu Kartika merasa lebih baik, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Hari itu, mereka berdua menyadari bahwa terkadang, momen kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Setelah sesi pijat yang menenangkan, suasana di ruang tamu rumah kos terasa lebih hangat. Bu Kartika, yang kini tampak lebih segar, duduk di sofa dengan secangkir teh hangat di tangannya. Aroma teh melati yang lembut memenuhi ruangan, menambah kenyamanan suasana sore itu. Doni, yang duduk di seberang Bu Kartika, merasa senang melihat senyum di wajah ibu kosnya. Terima kasih sekali lagi, Doni. Pijatanmu benar-benar membantu, kata Bu Kartika sambil menyeruput tehnya. Suaranya kini lebih ceria, dan Doni merasa bangga bisa memberikan sedikit kenyamanan. Senang bisa membantu, Bu. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, jawab Doni dengan rendah hati. Dia merasa bahwa momen ini lebih dari sekadar membantu Bu Kartika. Ini adalah kesempatan untuk lebih mengenal satu sama lain. Ngomong-ngomong, bagaimana kuliahmu? Apakah ada yang menarik? Tanya Bu Kartika, berusaha mengalihkan perhatian dari ketidaknyamanannya yang telah berlalu. Dia selalu tertarik dengan kehidupan para penghuni kosnya, terutama Doni yang selalu ceria dan penuh semangat. Doni tersenyum, merasa senang bisa berbagi. Kuliah berjalan baik, Bu. Saya baru saja menyelesaikan proyek kelompok tentang pengembangan berkelanjutan. Kami membahas bagaimana cara menjaga lingkungan sambil tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Jelasnya dengan antusias. Wah, itu topik yang sangat penting. Saya percaya bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua, kata Bu Kartika, matanya berbinar. Dia selalu menghargai diskusi yang mendalam dan berusaha untuk terlibat dalam isu-isu sosial. Betul, Bu. Kami juga membahas tentang pentingnya pertanian organik. Saya ingat ibu pernah bercerita tentang kebun ibu. Apakah ibu menggunakan metode organik? Tanya Doni, ingin mendalami lebih jauh tentang kebun Bu Kartika. Ya, saya berusaha untuk menggunakan metode organik sebisa mungkin. Saya percaya bahwa makanan yang sehat berasal dari tanah yang sehat. Selain itu, saya juga ingin mengajarkan anak-anak di sekitar sini tentang pentingnya berkebun dan menjaga lingkungan. Jawab Bu Kartika dengan semangat. Dia merasa bangga bisa berbagi pengetahuannya. Doni terkesan dengan dedikasi Bu Kartika. Itu luar biasa, Bu. Saya yakin anak-anak di sini sangat beruntung memiliki ibu sebagai panutan. Puji Doni. Dia merasa terinspirasi oleh semangat Bu Kartika untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan dan masyarakat. Percakapan mereka terus mengalir, membahas berbagai topik mulai dari hobi hingga impian. Doni merasa semakin dekat dengan Bu Kartika. Dia menyadari bahwa di balik sosok ibu kos yang ramah, ada seorang wanita yang penuh semangat dan cinta untuk apa yang dilakukannya. Setelah beberapa saat, Bu Kartika mengalihkan pembicaraan kembali ke topik kesehatan.
Doni, terima kasih sekali lagi atas pijatanmu. Saya merasa jauh lebih baik. Tapi, saya juga ingin memastikan bahwa saya tidak terlalu membebani kamu dengan pekerjaan rumah tangga di sini, katanya dengan nada khawatir. Bu, tidak perlu khawatir. Saya senang membantu. Lagi pula, kita semua tinggal di sini sebagai keluarga. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu ibu, jawab Doni dengan tulus. Dia merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi lebih dari sekadar penyewa dan ibu kos. Bu Kartika tersenyum, merasakan kehangatan dari kata-kata Doni. Kamu benar, Doni. Kita adalah keluarga di sini. Saya sangat menghargai semua yang kamu lakukan, katanya, suaranya penuh rasa syukur. Malam mulai menjelang, dan cahaya lampu di ruang tamu menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Doni dan Bu Kartika melanjutkan percakapan mereka, berbagi cerita tentang masa lalu, harapan, dan impian. Doni menceritakan tentang keluarganya, bagaimana orang tuanya selalu mendukungnya dalam mengejar pendidikan. Bu Kartika mendengarkan dengan seksama, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Doni, kamu adalah anak yang baik. Saya yakin orang tuamu sangat bangga padamu, kata Bu Kartika, matanya berbinar dengan kebanggaan. Dia merasa senang bisa mengenal Doni lebih baik. Terima kasih, Bu. Saya berusaha untuk membuat mereka bangga. Saya ingin bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saya, jawab Doni, merasa terharu dengan pujian Bu Kartika. Saat percakapan berlanjut, Doni merasa semakin nyaman. Dia mulai menceritakan tentang mimpinya untuk menjadi seorang arsitek yang dapat merancang bangunan ramah lingkungan. Saya ingin menciptakan ruang yang tidak hanya indah, tetapi juga berkelanjutan, jelasnya dengan semangat. Bu Kartika mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu adalah impian yang sangat mulia, Doni. Saya percaya kamu bisa mencapainya. Dengan semangat dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin, katanya, memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan Doni. Malam semakin larut, tetapi mereka berdua tidak merasa lelah. Suasana di antara mereka terasa hangat dan akrab, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Doni merasa bahwa momen ini adalah salah satu yang paling berharga dalam hidupnya. Bu, terima kasih telah berbagi cerita dengan saya. Saya merasa sangat beruntung bisa tinggal di sini dan mengenal ibu, kata Doni dengan tulus. Dia merasakan rasa syukur yang mendalam atas hubungan yang terjalin. Doni, saya juga merasa beruntung. Kamu adalah anak yang baik dan penuh perhatian. Saya berharap kita bisa terus berbagi cerita seperti ini, jawab Bu Kartika, senyumnya tulus dan hangat. Saat malam semakin larut, Doni dan Bu Kartika akhirnya memutuskan untuk mengakhiri percakapan mereka. Doni membantu Bu Kartika membereskan meja dan mencuci cangkir teh. Meskipun mereka telah berbicara selama berjam-jam, Doni merasa bahwa waktu berlalu begitu cepat. Selamat malam, Bu. Semoga ibu bisa tidur nyenyak malam ini, ucap Doni saat mereka berpisah di pintu. Dia merasa senang bisa membantu dan berbagi momen berharga dengan Bu Kartika. Selamat malam, Doni. Terima kasih sekali lagi. Saya akan tidur nyenyak berkat kamu, jawab Bu Kartika, matanya bersinar dengan rasa syukur. Dia merasa lebih baik, tidak hanya karena pijatan, tetapi juga karena kehadiran Doni yang penuh perhatian. Doni melangkah keluar dari rumah kos dengan perasaan bahagia. Dia menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi lebih dari sekadar penyewa dan ibu kos. Momen sederhana itu telah menciptakan ikatan yang lebih kuat, dan dia merasa beruntung bisa mengenal Bu Kartika lebih dalam. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Doni melangkah menuju kamarnya, siap untuk menghadapi hari-hari berikutnya dengan semangat baru. Dia tahu bahwa momen-momen seperti ini adalah yang membuat hidup lebih berarti, dan dia berharap bisa terus berbagi lebih banyak cerita dengan Bu Kartika di masa depan. Setelah kuliah, Doni kembali ke rumah kos. Suasana di dalam rumah terasa tenang, dan dia segera mencari Bu Kartika. Dia ingin memastikan bahwa ibu kosnya itu benar-benar merasa lebih baik setelah pijatan kemarin. Saat dia memasuki ruang tamu, dia melihat Bu Kartika sedang duduk di meja makan, menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. Selamat sore, Bu. Apa kabar hari ini? Sapa Doni dengan ceria. Selamat sore, Doni. Saya merasa jauh lebih baik hari ini. Terima kasih atas perhatianmu kemarin, jawab Bu Kartika dengan senyum hangat. Dia tampak lebih segar dan bersemangat, dan Doni merasa senang melihatnya dalam keadaan baik.
Senang mendengarnya. Bu, apa yang sedang ibu masak? Tanya Doni, mendekati meja makan untuk melihat bahan-bahan yang disiapkan. Saya sedang menyiapkan sayur asem dan ikan bakar. Ini adalah resep favorit saya, jawab Bu Kartika, matanya berbinar saat berbicara tentang masakannya. Kalau kamu mau, bisa ikut membantu. Doni merasa senang bisa terlibat. Tentu, Bu. Saya suka memasak. Mari kita buat bersama-sama, katanya dengan antusias. Dia merasa bahwa momen ini adalah kesempatan yang baik untuk lebih mengenal Bu Kartika dan belajar dari pengalaman memasaknya. Mereka berdua mulai bekerja sama di dapur. Doni membantu memotong sayuran, sementara Bu Kartika mengolah bumbu. Suasana di dapur terasa hangat dan penuh tawa. Mereka berbagi cerita tentang makanan favorit masing-masing, dan Doni terkejut mengetahui bahwa Bu Kartika memiliki banyak resep tradisional yang diwariskan dari keluarganya. Bu, saya ingin belajar memasak makanan tradisional. Mungkin ibu bisa mengajarkan saya beberapa resep? Tanya Doni dengan penuh harap. Dengan senang hati, Doni, saya akan mengajarkanmu beberapa resep keluarga. Makanan tradisional selalu memiliki rasa yang istimewa, jawab Bu Kartika, senyumnya lebar. Dia merasa senang bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan Doni. Setelah beberapa saat, masakan mereka akhirnya siap. Aroma sayur asem dan ikan bakar memenuhi dapur, membuat perut Doni keroncongan. Wah, ini pasti enak sekali, Bu. Saya tidak sabar untuk mencobanya, katanya, matanya berbinar. Mereka berdua duduk di meja makan, menikmati hidangan yang telah mereka siapkan bersama. Setiap suapan terasa lebih nikmat karena mereka telah bekerja keras untuk membuatnya. Ini luar biasa, Bu. Rasanya sangat enak, puji Doni sambil tersenyum lebar. Terima kasih, Doni. Saya senang kamu menyukainya, jawab Bu Kartika, merasa bangga. Momen makan bersama ini semakin mempererat hubungan mereka. Mereka berbagi cerita dan tawa, menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Setelah makan, Doni membantu Bu Kartika membereskan meja dan mencuci piring. Bu, saya merasa sangat beruntung bisa tinggal di sini. Ibu tidak hanya baik hati, tetapi juga mengajarkan saya banyak hal, kata Doni dengan tulus. Doni, saya juga merasa beruntung. Kamu adalah anak yang baik dan penuh perhatian. Saya senang bisa berbagi momen seperti ini denganmu, jawab Bu Kartika, matanya bersinar dengan rasa syukur. Dia merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi lebih dari sekadar penyewa dan ibu kos. Setelah selesai membereskan, mereka kembali ke ruang tamu. Bu Kartika mengambil beberapa buku resep dari rak dan menunjukkan kepada Doni. Ini adalah koleksi resep keluarga saya. Saya ingin kamu melihatnya dan memilih beberapa yang ingin kamu coba, katanya dengan antusias. Doni membuka buku resep itu dengan penuh minat. Dia terpesona oleh berbagai hidangan yang ditampilkan. Wah, banyak sekali pilihan. Saya ingin mencoba membuat rendang dan nasi goreng kampung, ujarnya, matanya berbinar. Bagus. Kita bisa membuatnya bersama-sama di akhir pekan. Saya akan mengajarkanmu langkah-langkahnya, jawab Bu Kartika, merasa senang bisa berbagi pengetahuan. Dia tahu bahwa memasak adalah cara yang baik untuk mengikat hubungan, dan dia ingin Doni merasa seperti bagian dari keluarganya. Saat mereka berbincang, Doni merasa semakin dekat dengan Bu Kartika. Dia menyadari bahwa di balik sosok ibu kos yang ramah, ada seorang wanita yang penuh kasih dan perhatian. Momen-momen sederhana ini telah menciptakan ikatan yang kuat antara mereka. Malam mulai menjelang, dan Doni merasa bahwa hari itu telah menjadi salah satu yang paling berharga dalam hidupnya. Dia tidak hanya belajar memasak, tetapi juga mendapatkan teman yang baik. Bu, terima kasih atas semua yang telah Ibu ajarkan hari ini. Saya sangat menghargainya, kata Doni dengan tulus. Doni, terima kasih juga. Kamu telah membawa kebahagiaan ke dalam rumah ini. Saya berharap kita bisa terus berbagi momen seperti ini, jawab Bu Kartika, senyumnya tulus dan hangat. Setelah berbincang-bincang, Doni merasa bahwa saatnya untuk mengakhiri hari itu. Dia berdiri dan mengucapkan selamat malam kepada Bu Kartika. Selamat malam, Bu. Semoga Ibu bisa tidur nyenyak, ucapnya dengan penuh perhatian. Selamat malam, Doni. Terima kasih sekali lagi. Saya akan tidur nyenyak berkat kamu, jawab Bu Kartika, matanya bersinar dengan rasa syukur. Dia merasa lebih baik,
Tidak hanya karena pijatan, tetapi juga karena kehadiran Doni yang penuh perhatian. Doni melangkah keluar dari rumah kos dengan perasaan bahagia. Dia menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi lebih dari sekadar penyewa dan ibu kos. Momen sederhana itu telah menciptakan ikatan yang lebih kuat, dan dia merasa beruntung bisa mengenal Bu Kartika lebih dalam. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Doni melangkah menuju kamarnya, siap untuk menghadapi hari-hari berikutnya dengan semangat baru. Dia tahu bahwa momen-momen seperti ini adalah yang membuat hidup lebih berarti, dan dia berharap bisa terus berbagi lebih banyak cerita dengan Bu Kartika di masa depan. Hari-hari berlalu, dan Doni dan Bu Kartika semakin dekat. Mereka sering memasak bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung. Doni merasa bahwa Bu Kartika bukan hanya ibu kos, tetapi juga sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Dia berjanji untuk selalu menghargai hubungan ini dan menjaga ikatan yang telah terjalin.